Pak, kita sudah mencoba segala cara untuk mengobati Pangeran Al-Walid. Kita juga udah nunggu lama, sampai 1 dekade, tapi masih juga nggak ada kemajuan. Kondisi otak Pangeran Al-Walid sudah sangat parah, Pak. Saran kami, sebaiknya Bapak mulai mempertimbangkan untuk mencabut semua alat penunjang hidupnya Pangeran. Ikhlaskan dia pergi. Mungkin memang sudah waktunya dia pulang ke Sang Pencipta. Dengar itu gimana nggak remuk hati Pangeran Khalid, Wak. Pangeran Khalid pun merenung lah di situ. Emang aku ini siapa? Aku cuma manusia. Kenapa harus aku yang menentukan kapan anak aku berpulang? Yang punya hak untuk menentukan hidup dan matinya seseorang itu cuma Allah. Kalau Allah mau anakku mati dalam kecelakaan itu, pasti sekarang dia sudah dikubur. Bukan lagi di rumah sakit. Jadi selagi Allah masih memberinya nafas, aku akan tetap menjaganya. Gitu katanya. Aduh, merinding aku. Nah, dari situ Pangeran Khalid pun tegas menolak saran dokter tadi, Wak. Dia mau anaknya tetap dirawat seperti biasa. Pangeran Khalid pun rutin itu menjenguk anaknya, menceritakan banyak hal seolah-olah Pangeran Al-Walid mendengar dan juga pastinya membaca Al-Quran setiap hari di samping Al-Walid. Coba kalian perhatikan selimut ini, Wak. Betul kan? Ada tulisan "We love you Didi" di selimut itu. Sesayang itu Pangeran Khalid sama anaknya. Nah, selain yang sudah aku sebutkan tadi, Wak, Pangeran Khalid dan juga keluarganya katanya suka mendekor kamarnya Al-Walid, Wak, pakai desain berbeda-beda tergantung momennya. Jadi kadang ngedekor spesial Ramadan, spesial Idul Fitri, Hari Besar Arab dan lain-lain. Jadi pihak keluarga ini betulan memperlakukan Pangeran Al-Walid itu seolah-olah kondisinya normal. Mereka tidak pernah meninggalkan Pangeran Al-Walid sebentar pun, gak pernah. Nah, ngelihat betapa besarnya cinta dan juga doa, perhatian dan juga harapan dari pihak keluarga, khususnya sang bapak, tim medis pun terenyuh. Walau mereka tahu secanggih apapun fasilitasnya, Pangeran Al-Walid kemungkinan gak akan sembuh. Tapi tim medis akhirnya sepakat untuk tetap melanjutkan perawatan sambil menunggu datangnya keajaiban. Nah, adalah tuh kan, tahun demi tahun pun berganti, tim medis pun terus bereksperimen dan mencoba berbagai metode untuk bisa membangunkan sang pangeran tidur ini. Sampai akhirnya pada tahun 2019, sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi. Dimana pada saat itu, setelah koma kurang lebih 14 tahun, Wak, untuk pertama kalinya Pangeran Al-Walid terlihat menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Momen ini tanpa sengaja direkam sama sepupunya yang bernama Irma Talal. Bukan Irma, maaf, Rima Talal, pas lagi ngejenguk Al-Walid. Nah, video itu pun diupload ke X dengan caption, "Yang maha menjaga, maha kuasa, maha pengasih, lagi maha penyayang, Al-Walid bin Khalid menggerakkan kepalanya ke dua arah. Ya Allah, segala puji dan syukur hanya untukmu." Itu kata dia. Wah, video itu langsung viral, Wak. Doa-doa pun terus terucap mengharap kesembuhan sang pangeran. Lalu setahun kemudian di tahun 2020, video lain pun kembali tersebar di internet. Kali ini terlihat Pangeran Al-Walid mengangkat jari-jarinya, Wak. Video itu direkam pas perawat lagi ngecek kondisinya. Terdengar waktu itu perawat bilang, kerja bagus, ayo lakukan lagi, lebih tinggi lagi gitu. Jadi ada pergerakan jarinya pangeran. Nah, adanya gerakan-gerakan tadi membuat keluarga makin yakin kan kalau Pangeran Al-Walid sebentar lagi pasti sembuh. Tapi ini nih, Wak, sedihnya. Pas dokter ngecek lebih detail, dokter pun mengkonfirmasi kalau semua gerakan tadi itu ternyata cuma refleks, Wak. Gerakan tanpa sadar yang muncul tanpa dikendalikan pikiran. Jadi ini tuh bukan tanda-tanda kalau Pangeran Al-Walid akan segera bangun, bukan. Gerak refleks semacam ini memang mungkin terjadi pada pasien PVS macam Pangeran Al-Walid. Kok bisa, Nadia? Penjelasannya itu kurang lebih kayak gini, Wak. Jadi, nih semua pergerakan di tubuh kita ini diatur oleh 3 pusat. 1 otak besar atau cerebrum, terus batang otak atau brainstem, terus yang ketiga sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, fungsi 3 ini beda-beda. Otak besar ini berfungsi untuk mengatur gerak sadar. Jadi macam kita jalan, kita nulis, kita ngomong, nah itu fungsinya. Kalau batang otak itu berfungsi untuk mengatur refleks bawaan. Macam kita bernapas, kita batuk, kita bersin, refleks. Sedangkan sumsum tulang belakang ini berfungsi mengatur gerak refleks cepat. Contohnya, tangan kalian lagi kebakaran, kalian bakal refleks narik tangannya menjauh dari sumber api. Nah, kayak gitu. Nah, di kondisinya Pangeran Al-Walid tadi, Wak, dokter bilang kalau gerakan-gerakan yang sempat terekam di video-video tadi itu adalah refleks yang diatur sama batang otak atau sumsum tulang belakang, bukan otak besar. Jadi meski badannya bergerak, Pangeran Al-Walid ini tetap tidak tahu kalau dia melakukan itu. Refleks itu tandanya dia masih belum sadar dari koma. Fakta itu tentunya mematahkan harapan